Para winispu, para jamaah sedanten rahimakumullah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzin yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Orang-orang yang memakan atau mengambil riba la yaqumuna, tidak dapat berdiri melainkan seperti orang yang kerasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian disebabkan mereka berpendapat bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam Al-Baqarah ayat 275 ini Allah menjelaskan bahwa orang yang memakan riba itu tidak bisa berdiri. Kalaupun bisa berdiri, berdirinya itu seperti orang yang kerasukan setan lantaran punya penyakit gila. Dalam sebuah hadis yang maknanya bahwa Rasulullah itu ditunjukkan seseorang yang disiksa atau seseorang yang perutnya itu besar sebesar rumah. Perutnya itu sebesar rumah gitu. Dan itu adalah siksa ataupun orang yang memakan riba. Lantas apa yang dimaksud dengan riba? Yang paling tepat adalah ketika kita mengambil dari nas atau tepatnya dalam hal ini adalah dari hadis Nabi. Dari hadis Nabi itu dijelaskan definisi atau pengertian dari riba, yaitu kullu qardin jarran manfaatan fahuwa riba. Kullu qard, setiap pinjaman jarran manfaatan fahuwa riba, yang mengandung manfaat maka dia riba. Jadi kalau misalnya ada seseorang pinjam uang 100.000, kemudian ada manfaatnya ketika mengembalikan, ketika dikembalikan itu lebih dari 100.000, misalnya 120.000, maka 20.000-nya itu manfaat, dan manfaat yang 20.000 itu namanya riba. Namanya riba. Dan itu dosa, dan dosa besar. Orang-orang yang terutama orang kafir itu menganggap riba itu sama dengan jual beli. Atau di sini dinyatakan innamal bai'u mithlur riba. Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Jadi mereka menganggap riba itu ketika kita meminjamkan uang, misalnya untuk modal usaha 10 juta misalnya. Usaha kecil ya, 10 juta. Kemudian saya yang memberikan pinjaman 10 juta itu berhak mendapatkan kompensasi, misalnya kompensasinya 2 juta. Jadi mengembalikannya harus 12 juta. Maka yang 2 juta itu dianggap oleh mereka sebagai keuntungan. Harusnya kan 10 juta itu saya gunakan untuk bisnis atau untuk jualan saya sendiri. Nah, ini dipinjam 10 juta oleh yang lain, maka saya berhak mendapatkan kompensasi dari masa menunggu tersebut. Itu sama katanya dengan jual beli, sama dengan jual beli. Jual beli itu misalnya kita tulakan ataupun ngulak ya.
peci misalnya. Gulak peci, satu pecinya itu harga dari gulakannya, dari distributor lah. Itu misalnya 25.000, dijual 30.000. Nah berarti 5.000-nya itu untung. Nah itu katanya nggak ada bedanya dengan riba tadi. Jual beli itu sama gitu dengan riba. Ada keuntungan. Nah padahal Allah itu menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 275 itu ya beda antara jual beli dengan riba. Ya ternyata beda. Ternyata beda. Jual beli itu ya transaksinya itu akadnya itu akad jual beli. Ada barang yang dijual atau jasa yang dijual. Oh, ada barang ya, ada barang yang dijual kemudian mendapatkan kompensasi. Nah, kalau riba itu transaksinya itu transaksi pinjaman, minjam uang, minjam uang. Atau bahasa istilah Arabnya kan kordun, kordun. Itu pinjaman, bukan baik, bukan jual beli ya, bukan jual beli. Kalau minjam itu ya kita minjam uang, nah harus ada kompensasinya. Nah itu dinamakan dengan riba, beda. Jadi jual beli dengan riba itu menurut pandangan Islam berbeda, berbeda. Dan yang halal itu yang jual beli, yang riba itu yang haram. Dan ternyata dari sisi ekonomi, efek ekonominya riba itu justru yang menaikkan inflasi ya, menjadikan inflasi. Dulu harga bensin misalnya 2.000 rupiah, itu pun sudah besar, sudah naik ya waktu itu. Sekarang harga bensin 10.000. 10.000. Nah ini terjadi akibat inflasi. Salah satu penyebab inflasi adalah riba ini. Atau lebih tepatnya transaksi non-real. Transaksi non-real, tidak ada barang yang dijualnya. Tidak ada jasa yang dijualnya. Kemudian dia hanya jual beli uang saja. Hanya jual beli uang saja. Nanti yang kelas modernnya mungkin ya, itu ada falas ya, bursa falas atau valuta asing. Jadi jual beli mata uang. Jual beli mata uang. Jadi misalnya kita membeli dolar hari ini seharga 16.000 misalnya, 16.000. 16.000 itu deal. Sekarang misalnya saya beli 100 dolar. Saya beli 100 dolar hari ini. Tapi nanti diberikannya atau diserah terimanya itu bukan hari ini. Bisa jadi minggu depan misalnya. Menunggu 7 hari atau menunggu 6 hari. Maka yang tadinya 16.000 bisa saja naik menjadi 17.000 atau bisa juga turun menjadi 15.000. Dan ini sangat mirip dengan judi. Itu juga, judi juga termasuk transaksi non-real. Dan transaksi non-real atau tidak nyata seperti itu khas kapitalisme, khas aturan kapitalisme. Jadi dimanapun, di negara manapun, kalau misalnya ada transaksi seperti itu, ya maka itu ciri dari negara tersebut menerapkan sistem kapitalisme. Dan dengan adanya transaksi non-real atau transaksi yang tidak real yang banyak itu, terus akan terjadi inflasi terus. Akan terjadi ledakan-ledakan ekonomi. Akan terjadi ledakan-ledakan ekonomi yang mengakibatkan turunnya atau melemahnya nilai mata uang. Jadi nanti berbeda juga. Ataupun kalau dalam pandangan Islam melebar ke uang ya. Uang itu standarnya ya dinar dirham. Dinar dirham. Dinar dirham itu ya dari emas dan perak. Dari emas dan perak. Dulu harga kambing di zaman Nabi 1 dinar. Sekarang 1 dinar itu ya bisa membuat untuk membeli kambing yang bagus malah. Dulu harga ayam itu 1 dirham.
Sekarang beli ayam 1 dirham ya ayam yang bagus juga. Gitu. Jadi kalau nilai dinar dirham atau nilai emas dan perak itu tetap dari zaman dulu sampai sekarang itu tetap. Karena perbandingannya dengan barang lagi. Tapi kalau misalnya rupiah itu baru beberapa tahun saja. Kalau zaman Nabi kan sudah 1400 tahun yang lalu kan. Nilainya masih tetap. Kalau nilai uang kertas atau nilai rupiah itu ya harganya atau nilai intrinsiknya atau nilai eh, ya nilai intrinsik ya, nilai dari mata uang tersebut itu akan berubah terus. Ya karena perbandingannya tidak ini ya tidak sebanding. Kertas digunakan untuk membeli emas, gitu kan. Kertas digunakan untuk membeli lemari. Kertas kan hanya bagian tipis dari kayu kan, hanya bagian tipis dari kayu. Digunakan untuk membeli lemari yang besar, gitu kan. Itu tidak sebanding. Maka dari sinilah akan timbul inflasi-inflasi dan kita nanti akan semakin susah saja terhadap kehidupan ekonomi kita. Mudah-mudahan surah Al-Baqarah ayat 205 ini menjadikan kita berpikir kembali untuk kembali kepada Islam, untuk kembali menerapkan aturan-aturan Allah, sehingga kita bisa bahagia